Bab 1396. Hei, apakah kalian sudah mendengar berita terbaru? Gadis yang baru saja bergabung dengan departemen kami, Emily Clemons, adalah mantan pacar Direktur Williams. Astaga, jadi dia wanita jalang itu. Pantas saja dia terlihat seperti pelacur. Aku juga pernah mendengar tentang jalang itu sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa dia mencampakkan Direktur Williams saat itu karena dia pikir dia terlalu miskin. Itu benar. Dia membuat Direktur Williams terlihat sangat buruk saat itu sehingga dia tidak punya pilihan selain melamar Mes Hinton. Setelah itu, dia mencoba menyakiti mereka berdua berkali-kali tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia bahkan kehilangan semua uangnya. Jadi, apa yang dia lakukan di sini? Dia jelas berada di ujung talinya jadi dia datang untuk bekerja di sini untuk memenuhi kebutuhan. Astaga! Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Jika aku berada di posisinya, aku tidak akan pernah merangkak kembali ke mantan pacar dan meminta bantuannya. Saat mereka berbicara, mereka berjalan keluar toilet dan menabrak Emily. Udara segera menjadi tebal dengan ketegangan. Merasa sangat sedih, Emily menunggu mereka untuk meminta maaf padanya. Sebaliknya, supervisor membentak, "Emily, mengapa Anda menguping kami?" "Hah? Anda tidak hanya menolak untuk meminta maaf kepada saya, tetapi Anda juga menyalahkan saya karena menguping pada kalian. Anda telah melanggar kebijakan perusahaan dengan datang ke sini untuk menguping orang lain selama jam kerja dan mengabaikan pekerjaan Anda," supervisor mengumumkan, "Anda tidak akan mendapatkan bonus Anda bulan ini. Dan Anda harus membersihkan toilet ini untuk selanjutnya. 10 hari. Ayo pergi." Supervisor dan rekan Emily pergi begitu saja. Meskipun mereka cukup jauh, Emily masih bisa melihat tawa mengejek mereka. Ekspresi marah melintas di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya dan matanya terbakar amarah. Mereka sudah terlalu jauh. Ini tidak bisa diterima. Mereka tidak hanya menolak untuk meminta maaf setelah berbicara buruk tentang saya di belakang saya, tetapi mereka juga menghukum saya dengan mengurangi bonus saya untuk bulan ini dan bahkan menugaskan saya untuk membersihkan toilet. Untuk apa mereka membawaku? Perbedaan mencolok antara rasa hormat yang dia dapatkan di butik dan ejekan yang dia terima dari rekan-rekannya sekarang membuatnya berada di ambang kehancuran emosional. Apakah ini bagaimana saya ingin hidup selama sisa hidup saya? Lalu apa gunanya hidup sama sekali? Sekarang setelah surga memberi saya untuk mengubah arus, mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan itu? Tanpa basa-basi lagi, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Julian. "Aku akan membantumu." "Besar." Julian tertawa, "Itu keputusan yang sangat bijaksana. Dan aku mengagumimu karena itu. Saya akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk apa yang terjadi selanjutnya. Yang harus Anda lakukan adalah menjalankan perintah yang diberikan kepada Anda. Tolong lakukan secepat mungkin." Emily bergegas. "Aku tidak sabar menunggu reputasi Zeke dicabik-cabik." Di ujung lain, setelah Julian menutup telepon, dia menoleh ke Ares dan berkata, "Tuan, Emily telah setuju untuk membantu kami. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak." Ares tersenyum puas. Awal yang baik adalah setengah dari pertempuran yang dimenangkan. Saya harus mengatakan awalnya memang terlihat sangat menjanjikan. Dia kemudian menghubungi pengawal Kolonel, Drake, dan menyampaikan niatnya untuk menyelenggarakan upacara besar. Rencana Ares dan Julian adalah agar Emily menuduh Zeke sebagai playboy selama upacara dan menodai reputasinya. Begitu Zeke kehilangan dukungan rakyat, akan mudah bagi Ares untuk mencabut gelar Zeke sebagai Marsekal Agung. Setelah itu, Julian akan tampil untuk melakukan beberapa perbuatan baik yang bermanfaat bagi negara dan rakyatnya untuk menggalang dukungan rakyat. Dia kemudian akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk terpilih sebagai Great Marshal yang baru. Setiap raja adalah kartu truf bangsa. Sangat masuk akal bagi Ares untuk menyelenggarakan upacara agung. Jadi, Kolonel setuju. Namun, Ares hanyalah raja kedua. Dia tentu saja tidak berpengaruh atau kuat seperti raja pertama. Dengan demikian, upacara agungnya tidak akan semenarik upacara raja pertama atau yang akan menyebabkan kehebohan di seluruh dunia. Bab 1397. Namun, itu masih upacara besar. Tentu saja itu lebih dari cukup untuk menimbulkan kegemparan di seluruh negeri. Bagi Ares, rencana itu cukup baik untuknya. Di tengah antisipasi penuh semangat dari semua orang, upacara akbar dimulai sesuai jadwal. Ares tidak semisterius raja pertama. Meskipun raja pertama telah muncul di upacara agungnya, dia berbicara kepada orang banyak dengan topeng di wajahnya. Ares, di sisi lain, menampilkan dirinya kepada orang banyak tanpa topeng.
Setelah pidatonya, Ares menoleh ke para tamu di antara hadirin dan memberi mereka pandangan sugestif. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah menghadiri grand ceremony saya. Jika ada sesuatu yang kalian membutuhkan bantuan saya di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Dengan itu, orang banyak bertepuk tangan. Tentu saja, mereka tahu bahwa Ares hanya bersikap sopan. Mereka pasti tidak akan menganggap serius kata-katanya. Seorang raja pasti tidak akan membantu mereka hanya karena mereka telah hadir untuk upacara agungnya. Lagi pula, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tapi yang membuat penonton tercengang, ada seorang gadis yang menganggap serius apa yang dia katakan. Sambil berdiri, dia mengumumkan, "Saya ingin Anda membantu saya, Ares." Gadis ini tidak lain adalah Emily. Semua orang di antara penonton terkejut dan mulai menatapnya. Dia terlihat agak normal. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu tidak terkendali? Ares menganggukkan kepalanya. "Tolong, beritahu saya apa yang Anda ingin saya bantu." "Saya ingin mengajukan keluhan terhadap seseorang," jawab Emily. "Saya harap Anda dapat membantu saya mencari ganti rugi, Ares." "Siapa yang ingin Anda ajukan keluhan?" tanya Ares. "Marsekal Agung, Zeke Williams." "Apa?" Keributan langsung pecah di antara kerumunan. Semua orang tahu bahwa istri Zeke adalah Lacey, putri kandung Ares yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Zeke sebenarnya adalah menantu Ares. Dia mencoba untuk mengajukan keluhan terhadap menantunya pada hari upacara agungnya. Apakah dia mencari masalah? Melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang, Ares berkata, "Semuanya, harap tetap diam. Katakan padaku, mengapa kamu ingin mengajukan keluhan terhadap Zeke?" The Great Marshal adalah playboy tak berperasaan. Emily menuduh, dia mempermainkan perasaan wanita dan mencampakkan istrinya demi seekor rubah betina. Dia biadab yang tidak lebih baik dari babi. "Siapa Vixen ini?" tanya Ares. "Itu akan menjadi istrinya saat ini," jawab Emily. Ini segera menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. "Persetan. Istri Marsekal Agung saat ini. Itu Putri Ares, Lacey Hinton. Dia benar-benar punya nyali untuk menyebut Putri Ares sebagai Vixen. Dia sudah mati. Tidak mungkin Ares akan menyelamatkan hidupnya." Seperti yang diharapkan, Ares sangat marah. "Saya akan mengatakan bahwa saya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Marsekal Agung. Tentu saja, saya tidak percaya bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik." "Tentu saja aku punya bukti." Emily kemudian mengeluarkan ponselnya dan memproyeksikan gambar Zeke dan dia ke layar lebar. "Ini foto saya dan Zeke Williams. Saya berdiri di sampingnya saat dia dalam kondisi termiskin. Aku menghabiskan 5 tahun masa mudaku untuknya. Sedikit yang saya tahu, dia benar-benar dicampakkan sebagai balasannya. Ini adalah foto Zeke melamar Lacey Hinton di depan keluargaku dan aku. Dia tidak hanya berhubungan dengan sahabatku, Lacey Hinton, di balik pintu tertutup, tetapi dia juga melamarnya di depan semua orang di sebuah acara yang sangat penting. Dia mempermalukan saya dan menghancurkan saya secara emosional sehingga saya tidak akan mengganggunya lagi. Buho. Dia mungkin tampak seperti pria terhormat, tapi dia melakukan segala macam hal kejam di balik pintu tertutup." Ratapan Emily bergema di antara kerumunan. Selanjutnya, itu disiarkan langsung di seluruh Rasia. Bab 1398. Banyak orang segera melompat ke pembelaan Emily dan mulai mengkritik Zeke. "Saya tentu tidak berharap Marsekal Agung menjadi orang seperti itu. Dan untuk berpikir bahwa aku memandangnya di masa lalu. Sayangnya, sepertinya dia bahkan tidak cocok untuk disebut laki-laki. Banyak anak muda di Rasia mengaguminya. Setiap tindakan yang dia lakukan akan memiliki pengaruh besar pada kaum muda Rasia dan itu mempengaruhi masa depan Rasia. Bagaimana orang seperti itu pantas mendapatkan gelar Marsekal Agung? Itu benar. Saya sangat menyarankan agar kita mencabut gelar Zeke Williams sebagai Great Marshal." Para penentang ini telah ditanamkan ke dalam kerumunan oleh Ares sebelumnya. Setelah melihat foto-foto itu dan mendengar apa yang dikatakan para penentang itu, semua orang termasuk penonton sebelum layar televisi mereka jatuh pada apa yang telah diklaim Emily. Tiba-tiba, hampir seluruh penonton berbalik melawan Zeke Williams saat mereka mulai menyuarakan ketidaksenangan mereka. Ares juga marah. "Saya tentu tidak berharap Marsekal Agung menjadi orang seperti itu. Jika saya tahu ini, saya tidak akan pernah memberinya tangan putri saya untuk menikah, apapun yang terjadi."
Dia tidak pantas menyandang gelar Great Marshal. Sebagai Ares, dengan ini saya sangat menyarankan agar Zeke Williams dicabut gelarnya sebagai Great Marshal. Bahkan ayah mertua Zeke sendiri, Ares, telah mencelanya. Keraguan tentang warna asli Zeke mulai terbentuk di benak orang-orang. Tiba-tiba, sentimen cabut Marsekal Agung ini telah menyebar ke seluruh negeri. Bahkan memegang posisi teratas di antara topik hangat di berbagai mesin pencari. Semakin tinggi, semakin sulit kejatuhannya. The Great Marshal berada dalam waktu yang sangat sulit. Kontroversi ini mau tidak mau akan memicu pertumpahan darah. Grup Linton, Zeke, Lacey, Dawn dan Nancy juga menonton siaran langsung di televisi. Saat mereka menyaksikan peristiwa itu terungkap, mereka segera menabrak atap. Mereka semua tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Saat itu, Emily lah yang mencampakkan Zeke karena dia merasa Zeke terlalu miskin. Lebih jauh lagi, dia melakukan segala macam hal buruk padanya dan bahkan membuatnya tersudut berkali-kali. Namun, dia telah memutarbalikkan kebenaran dan menyalahkan Zeke sebagai gantinya. Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Dawn menamparkan meja di depannya dengan marah. Macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Aku tahu hal seperti ini pasti akan terjadi. Apa yang kalian pikirkan saat itu? Nancy bertanya, mengapa Anda menghindarkannya? Jika saya ada di sana, saya tidak akan membiarkannya. Dan saya pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Mata Lacey mulai memerah. Ini semua salahku. Aku terlalu berhati lembut. Zeke, maafkan aku. Jika bukan karena aku, semuanya tidak akan menjadi kacau seperti ini. Zeke menyeka air mata di pipinya dengan sayang. Jangan khawatir, Lacey. Emily hanyalah serangga bagiku. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah bisa menyakitiku sama sekali. Zeke, Dawn bertanya dengan rasa ingin tahu, kau punya cara untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Dia menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Lacey menghela napas lega. Terima kasih Tuhan. Zeke, kamu harus segera mengerjakannya. Kalau tidak, jika ini berlarut-larut, kepribadian, playboy, ini akan melekat di benak orang-orang. Itu tentu akan semakin memperumit masalah. Zeke menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir. Aku akan segera membuat pengaturan yang diperlukan. Saat itu, telepon Zeke mulai berdering. Kolonel secara pribadi telah meneleponnya. Setiap panggilan dari kolonel memiliki klasifikasi SSS. Dia pasti tidak bisa menerima telepon di depan gadis-gadis itu. Jadi dia berdiri dan turun ke bawah lalu masuk ke mobil sebelum menerima telepon. Ada yang bisa saya bantu, kolonel? Tanya Zeke. Suara kolonel terdengar sangat cemas. Ada misi tingkat nasional yang mendesak, Zeke. Tentang apa ini? Zeke segera duduk tegak dan mulai mendengarkan dengan seksama. Misi tingkat nasional adalah masalah keamanan nasional. Dia tidak bisa salah dengar bahkan sepatah kata pun. Ke-36 pulau di Kepulauan Selatan telah diduduki oleh tentara Lundria, kolonel mengungkapkan. Tanah kami sedang dilahap saat kami berbicara. Kami harus segera merebutnya kembali. Bab 1399. Apa? Mata Zeke berbinar mengancam. Beraninya mereka melanggar batas tanah suci. Ini bertentangan dengan semua yang diperjuangkan Rahasia. Mereka harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Zeke segera mencalonkan dirinya untuk misi ini. Kolonel, saya siap untuk pergi ke sana dan mengalahkan para penyerbu ini. Ini sangat penting sehingga Zeke benar-benar melupakan masalahnya dengan Emily. Baiklah, Anda akan dipercayakan dengan misi ini, jawab kolonel, tetapi ingatlah, saya tidak dapat memberitahu publik tentang keterlibatan Anda dalam hal ini. Terlebih lagi, saya tidak dapat menawarkan bantuan apapun kepada Anda. Ini untuk mencegah keluarnya kata-kata bahwa kekuatan hidupmu tidak rusak sama sekali. Tidak perlu dijelaskan, kolonel, kata Zeke, aku mengerti. Kolonel tertawa. Aku benar-benar minta maaf soal ini, Zeke. Jangan khawatir, Rahasia tidak akan pernah menyakiti para pahlawan yang melindungi negara. Ketika segalanya mulai stabil, saya akan mempromosikan Anda ke posisi prajurit nasional yang tak tertandingi. Adalah ide kolonel agar Zeke terus berpura-pura menjadi orang biasa dengan kekuatan hidup yang rusak. Dia ingin menggunakan ini untuk memancing pasukan pembunuh dari Amerika Serikat. Pasukan ini menjadi ancaman besar bagi banyak tokoh politik penting di Rahasia. Karena itu, mereka harus dihilangkan.
Itulah mengapa berita tentang Zeke mencapai kelas raja harus dirahasiakan. Tanpa basa-basi lagi, Zeke segera berangkat ke Kepulauan Selatan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lesi. Sementara itu, berita tentang invasi Kepulauan Selatan menyebar seperti api ke seluruh Rahasia. Saat warga yang khawatir mengutuk tindakan Lundrian, mereka juga mendesak siapapun yang cukup berani untuk maju dan mengklaim kembali Kepulauan Selatan. Ini adalah kabar baik bagi sebagian orang dan kabar buruk bagi sebagian lainnya. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat Rahasia. Ares dan Julian, bagaimanapun, sangat senang mendengar hal ini. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Julian untuk mendapatkan posisi. Julian, Ares menginstruksikan, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang Zeke telah menjadi penghinaan di mata publik, seruan agar dia mundur berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Jika Anda ingin mengambil kembali Kepulauan Selatan saat ini dan memenangkan hati orang-orang, hanya masalah waktu sebelum Anda diangkat menjadi Marsekal Agung yang baru. Julian, bagaimanapun, agak khawatir. Tuan, tentara Lundrian selalu dikenal karena keganasan mereka dalam pertempuran. Fakta bahwa mereka mampu mengambil alih Kepulauan Selatan menunjukkan betapa kuatnya mereka sebenarnya. Aku takut aku tidak cocok dengan mereka. Jangan khawatir, Ares meyakinkannya, aku akan berjuang bersamamu kali ini. Tapi tentu saja, semua pujian akan diberikan kepadamu. Julian sangat tersentuh. Terima kasih telah membantu saya, Tuan. Dengan seorang prajurit kelas raja di sisinya, siapa yang akan memiliki kesempatan melawannya? Julian segera menulis ke militer dan mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam pertarungan. Dia juga meminta pasukan tentara elit. Militer tentu saja setuju. Semakin banyak orang yang mereka miliki di pihak mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk mengambil kembali pulau-pulau itu. Ares dan Julian memimpin pasukan tentara elit mereka dan bergegas ke Kepulauan Selatan semalaman. Setelah menempuh perjalanan semalaman, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan di pagi hari, ujung paling selatan dari daratan. Mereka hanya dipisahkan dari Kepulauan Selatan oleh sebuah selat. Dari tempat mereka berada, mereka dapat dengan jelas melihat tentara Lundrian yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di Kepulauan Selatan. Komandan tertinggi di medan perang ini datang untuk menyambut mereka dengan hangat. Adipati Agung, Tuan Tisleton, ferry telah disiapkan. Bolehkah saya bertanya kapan kalian akan berlayar? Segera, jawab Julian. Besar. Perwira militer kemudian buru-buru mengatur pasukan tentara elit untuk naik ke kapal. Namun, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba terjadi ledakan besar di permukaan laut. Saat perhatian mereka tertuju pada ledakan ini, mereka segera melihat sosok hitam di atas permukaan air. Bab 1400. Para prajurit terkejut dan segera memulai diskusi di antara mereka sendiri. Apa itu? Mengapa itu terlihat seperti orang? Sosok hitam itu pasti telah memecahkan penghalang suara atau telah bergerak mendekati kecepatan suara untuk menghasilkan ledakan sonik itu. Seorang manusia melanggar penghalang suara. Itu konyol. Ares dan Julian sama-sama terperangah. Mereka sangat kuat. Dengan demikian, indera mereka jauh lebih sensitif daripada para prajurit itu. Sosok hitam itu sangat mirip dengan seseorang. Tapi bagaimana bisa manusia biasa memecahkan penghalang suara? Atau bahkan bergerak mendekati kecepatan suara? Tuan, Julian menganalisis dengan hati-hati. Menurut Anda, mungkinkah prajurit kelas raja nomor 1 bergabung dalam pertarungan ini? Apakah sosok hitam itu dia? Ares menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Aku juga seorang prajurit kelas raja. Dan kecepatanku tidak jauh dari penghalang suara. Tidak ada prajurit kelas raja yang bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu. Kecuali dia dari kelas tertinggi. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan kelas tertinggi. Menurut pendapatku, sosok hitam itu mungkin berasal dari senjata yang bisa menembus penghalang suara. Julian menganggukkan kepalanya. Mungkin. Tapi apakah itu senjata atau manusia, itu datang dari perbatasan rahasia sehingga tidak mungkin datang dari musuh. Ayo percepat. Padahal, sosok hitam itu adalah Zeke Williams. Meskipun dia belum mencapai kekuatan tertinggi, dia masih lebih kuat daripada siapapun dari kelas raja. Jadi, memecahkan penghalang suara adalah hal yang mudah baginya. Sebenarnya, dia sudah sampai di sini sejak lama. Dia telah membuat satu putaran di sekitar 36 pulau untuk menemukan komando tertinggi mereka dan membawanya keluar. Namun, komando tertinggi Angkatan Darat Lundrian telah bersembunyi dengan sangat baik. Zeke tidak dapat menemukan jejaknya.
Oleh karena itu, Zeke memutuskan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Namun, dia berubah pikiran setelah menyadari bahwa Ares dan Julian juga ada di sini. Mengapa saya tidak menggunakannya untuk memancing komando tertinggi dan kemudian melenyapkannya untuk diri saya sendiri? Jika saya turun tangan secara pribadi dan mengungkapkan kekuatan saya, komando tertinggi musuh pasti akan ketakutan. Pemimpin tertinggi dari para penyerbu ini harus mati. Itulah sebabnya dia bersembunyi dan dengan sabar menunggu Ares dan Julian bergerak. Segera, armada Ares mendekati pulau pertama dari 36 pulau di Kepulauan Selatan. Pinggiran pulau pertama telah sepenuhnya diduduki oleh tentara Lundrian. Berdiri di haluan kapal, Ares berteriak, "Bawakan aku komando tertinggimu. Aku ingin berbicara dengannya." Melihat dari jauh, Zeke mengutuk, "Dasar bajingan tak berguna. Mereka sudah menginvasi tanah kita. Namun, kamu masih ingin bernegosiasi dengan mereka secara diplomatis. Kamu hanya seorang pengecut." Segera, seorang prajurit di pulau pertama melangkah maju. Dia mengenakan seragam militer lengkap dan memiliki aura otoritas di sekelilingnya. Dia tidak lain adalah Jenderal Ragnar Maples. "Tuan Ares," kata Ragnar datar, "lama tidak bertemu." Mapel umum. Ares agak terkejut. Padahal, keduanya adalah sahabat. Saat itu, Ares dan Connor Black dari kediaman pangeran mengunjungi Lunder sebagai utusan dari rahasia. Ragnar memperlakukan mereka dengan sangat ramah. Hubungan mereka sangat baik sehingga mereka saling menyapa sebagai saudara. Sedikit yang dia harapkan bahwa mereka sekarang akan bertemu lagi sebagai musuh. "Tuan Ares," kata Ragnar, "kurasa ini bukan panggilan sosial." Dia tidak pernah menyangka bahwa Ares di hadapannya sebenarnya adalah Connor Black yang menyamar.